Halo teman-teman, perkenalkan saya Ivy. Saya adalah mahasiswa Malaysia jurusan kedokteran gigi yang kuliah di FKG UGM Yogyakarta. Nah, hari ini saya mau tanya teman-teman Indonesia saya, kenapa kalian sering ngomong gini ke saya, kepada semua orang Malaysia juga. Pas saya sampai di Jogja, saya sering ditanya, Ivy, kamu tahu apa sih itu rumah korban laki-laki ya? Itu kalau hospital Wat Bersalin ya, itu namanya rumah korban laki-laki. Saya juga bingung kalau di Malaysia itu panggilannya hospital Wat Bersalin. Ya udah, itu kenapa panggilnya rumah korban laki-laki sih? Itu mungkin ciptaan orang Indonesia ya, tetapi kalau kamu bilang gini ke orang Malaysia, saya yakin 90% bahkan 95% itu mereka nggak tahu. Kami nggak bilang gitu, mungkin itu ciptaan orang Indonesia atau gimana. Kami bilang aja itu Wat Bersalin, ya udah. Sama itu apa ya, setrika bumi? Apa sih setrika bumi? Itu ternyata itu traktor ya. Traktor apa sih setrika bumi, apa lagi ya, sama ada perkosa bumi sih, apa sih itu push up ya, push up, apa sih itu perkosa bumi ya. Kalau mau perkosa ya perkosakan like dan subscribe button, bukan perkosakan bumi. Itu push up saya heran sih, karena sering kalau saya nongkrong, saya ketemu teman baru Indonesia yang mereka bilang gini ke saya, dan itu saya nggak ngerti sih. Ternyata itu selepas saya googling, oh itu mungkin ciptaan orang Indonesia sih, soalnya di Malaysia kami nggak ngomong gitu sih. Dan juga itu saya sering ditanya, oh kamu tahu siapa itu Upin Ipin ya? Ya kalau orang Malaysia tahu lah, tetapi kalau apa saya nonton Upin Ipin, kadang-kadang pas udah gak ada acara lain di TV, ya udah nonton, tapi jarang kok. Soalnya kalau di Malaysia Upin Ipin biasanya buat kanak-kanak, buat budak-budak, buat kids, children, sama bobo-boy juga ya. Tetapi di Indonesia saya main ke warnet, saya bisa lihat itu bahkan ada mahasiswa universitas yang seumuran saya, itu mereka nonton bobo-boy. Dan itu gak sama sih. Itu kalau di Malaysia ya mungkin nonton yang lain lah, mungkin sinetron yang lebih sinis, gak nonton Upin Ipin lagi ya. Sama apa lagi, sama ditanya apakah kenal Siti Nurhaliza. Ya kenal sih, tetapi saya nggak dengar lagunya Siti Nurhaliza sih, soalnya saya lebih dengar ke lagu pop American gitu. Jadi ya tau lah, Siti Nurhaliza itu tokoh penyanyi ya yang terkenal di Malaysia. Dan juga apa ya yang pertanyaan untuk soal kenal sih itu seperti apa ya? Oh ya, sama apakah pernah dengar lagu Indonesia? Ya kalau sebelum sampai di Indonesia saya nggak dengerin lagu Indonesia atau lagu bahasa Melayu. Soalnya playlist saya, Spotify saya itu semua lagu apa ya, Katy Perry, Linkin Park, ya udah itu American gitu. Jadi pas saya sampai di Indonesia baru saya kenal Hy-Vee, baru saya kenal apa ya, Dewa 19, apa ya, Superman is not dead ya. Ya udah itu. Dan sering juga sih, bahkan di komentar YouTube saya juga ada banyak orang tanya apakah saya punya jodoh orang Indonesia, apakah punya rencana nikah sampai di Indonesia. Itu mungkin buat orang asing merasa aneh sih, tapi mungkin saya mengerti kok. Itu mungkin teman-teman Indonesia juga pengen saya stay lama di Indonesia, punya jodoh Indonesia itu seperti yang bagus dikasih ke tamu gitu, disaji ke tamu gitu. Mungkin cowok Indonesia bagus ya, itu rajin jaga rumah ya. Jadi pengen disaji ke saya gitu. Mungkin sepengetahuan saya gitulah.
apalagi sama diajak main ke Indonesia. Menurut saya itu orang Indonesia emang ramah sekali. Itu kalau ketemu orang asing, bahkan di komentar juga yang paling sering ya diajak main ke Lombok. Yang paling banyak di komentar video saya diajak main ke Lombok gitu. Menurut saya itu sangat bagus sih. Itu keramahan orang Indonesia. Itu mungkin ciri khas orang Indonesia ya. Soalnya kalau orang Malaysia gak gitu sih, paling diajak main ke Malaysia tapi jarang sih orang Malaysia komentar di YouTube atau di mana, atau ngomong ke orang asingnya main ke Malaysia atau cari jodoh di Malaysia gitu. Teman Indonesia yang ini paling penting ya. Kalau pas saya ajak teman Indonesia saya ngongkrong, itu kalau gak bisa itu bilangnya insya Allah. Itu gak jelas sih, jelas apakah bisa atau tidak bisa. Ceritanya gini, dulu saya sama teman Malaysia ajakin teman Indonesia main ke Prawiro Taman. Jangan tanya saya Prawiro Taman apain sih, soalnya gak suci sih, tapi gak apa-apa. Next story. Pokoknya dia jawab insya Allah. Dan saya lihat ke teman Malaysia saya, kami bingung. Terus kami tanya kali kedua, apakah bisa? Katanya insya Allah lagi. Terus tanya kali ketiga, bilangnya insya Allah lagi. Nah, akhirnya teman Indonesia itu gak muncul. Nah, dari sana baru kami sebagai orang asing, orang Malaysia mengerti. Insya Allah mungkin gak jelas gitu, mungkin gak bisa, tetapi gak nyaman mau bilang gak bisa. Untuk teman Indonesia yang nonton video ini ya, kalau menurut saya, kalau kamu ketemu orang asing atau ketemu orang bule, kamu gak bisa memenuhi janjian, kamu bilang langsung aja gak bisa. Jangan bilang insya Allah, soalnya itu gak jelas. Kamu bilang aja gak apa-apa, bilang aja kamu lagi putus cinta lah, baju kamu belum jemur, atau sudah hujan, baju kamu belum simpan, atau kamu belum masak untuk suami atau anak. Apa sih alasannya? Pokoknya jawabannya jelas. Gak bisa. Jangan bilang insya Allah dong, soalnya kamu bikin orangnya lagi teka gitu. Apakah kamu bisa? Gak bisa. Soalnya kadang-kadang kami harus reservasi di restoran kan gitu, berapa pax gitu. Jadi kamu bilang insya Allah, apakah harus bilang 3,5 orang? Yang 0,5 orang, setengah orang itu setengah bisa, setengah gak bisa. Gak mungkin kan. Nah, jadi meribetkan, mending kamu bilang gak bisa. Itu aja. Oke, sini ada satu ekstra untuk kalian ya. Kalau kalian ketemu orang Malaysia atau orang dari luar, bukan Malaysia tetapi penganut Hindu atau Buddhisme, mungkin Buddhisme dan Hindu di Indonesia ada sedikit variasi ya, tetapi ada banyak orang Buddhis dan Hindu di Malaysia gak makan lembu. Jadi kalau ada acara atau ajakin teman India atau teman Hindu Buddhis Malaysia, kamu harus tanya dulu apakah kamu makan lembu ya. Kalau ya dia gak makan lembu, mungkin gak disajikan atau harus peringatan bahwa ada lembu dihindari gitu. Biasanya mereka gak usah semua makanan gak mengandungi lembu gitu, tetapi harus hati-hati. Maksudnya diajak makan gitu, gak bisa makan lembu malah diajak makan bakso gitu. Tapi mereka bisalah pesannya mie tanpa bakso ya, bisa mie ayam. Oke, sampai sini semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman Indonesia ya. Jangan bilang perkosa bumi, setrika bumi, rumah korban laki-laki kepada kawan-kawan Malaysia. Soalnya kami nggak tahu dan itu ciptaannya orang Indonesia itu kata-katanya. Lah, terus harus ngomong apa? Ngomong bahasa Upin Ipin pasti mengerti. Kalau main ke Malaysia, kalau bahasa Upin Ipin gak lancar, ya udah ngomong bahasa Inggris. Kalau di Malaysia ngomong bahasa Inggris itu biasa sih, gak ada orang yang menyinyirkan ya. Jadi ngomong sepuas-puasnya aja. Kalau orang Malaysia suka dengan orang Indonesia ngomong bahasa Inggris sih,
Walaupun itu bahasa Inggris kamu gak lancar, tetapi kalau bisa pakai ya udah bisa. Kalau bahasa Inggris gak bagus ya udah pakai bahasa Upin Ipin. Ya udah kalau gak bisa bahasa Upin Ipin pakai bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia gak mengerti pakai bahasa isyarat, pakai tangan. Itu pasti semuanya orang mengerti. Oke, sampai sini terima kasih sudah menonton. Kalau mau perkosa ya perkosakan itu butang subscribe, butang like ya itu diperkosain. Oke, sampai sini terima kasih.